tadi kan kita ngomongin langkah nih Mas Dayat Oh nih. iya iya. Nah, sekarang selain jalan, ternyata nih kita itu harus menjaga kualitas tidur kita. Oh gitu. Iya, jadi Mas Dayat tahu nggak berapa jam tidur yang sehat itu? Oh kalau saya sih mungkin 4 jam lah kalinya, karena kan Nah, pulang kantor malam main game ketiduran, bangun lagi nonton bola tidur lagi. waduh, ini udah nggak sehat sih Mas Dayat nih. Oh gitu ya. Cuman 4 jam sehari. Nah, Aduh. ini saya juga punya artikel nih Mas Dayat. Jadi Iya. mengutip dari Halo Sehat juga nih. Wih, Jadi sama dong. iya sama ya. Jadi tidur merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup semua orang untuk beristirahat sekaligus mengisi ulang energi tubuh. Bukan hanya sekedar tidur, kita juga harus tidur cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan baik dan benar. Pasalnya, kurang tidur dapat mengganggu fungsi tubuh. Oleh sebab itu, penting untuk kita memenuhi kebutuhan tidur setiap hari. Nah, secara umum, jam tidur yang baik itu untuk memenuhi kebutuhan tidur kita adalah sekitar 7 sampai 9 jam. Oh Nah, gitu. kalau 4 jam itu masih kurang tuh Mas Ayat. Jauh Mungkin banget ya. butuh ditambahin lagi kali ya. Oke, namun kita juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang mungkin dapat mempengaruhi jam tidur. Sebagai contohnya, aktivitas kita sehari-hari nih, serta kondisi kesehatan secara menyeluruh. Nah, selain itu, kita juga perlu menerapkan pola tidur dan rutinitas tidur yang baik untuk mendapatkan manfaat dari menerapkan jam tidur yang baik setiap harinya. Misalnya, jika pola tidur kita itu berantakan, risiko tidak mendapatkan tidur yang cukup akan semakin meningkat. Hasilnya, kita akan mengalami berbagai gangguan tidur. Nah, bukan cuma itu, ada banyak masalah kesehatan lain yang mengintai jika kita tidak mendapatkan tidur yang cukup. Nah, beberapa di antaranya adalah seperti obesitas, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, nah bisa-bisa stroke. Waduh. Nah, gangguan mental juga Mas Oh Dayat. iya, pantesan ya Iya. saya. Tapi di sini ada obesitas, tapi saya nggak pernah naik-naik nih timbangan saya. Ini. Mungkin Malah begadang menambah tinggi aja nih. nama tinggi ya. Mungkin karena Waduh, kebanyakan makan mungkin, makan iya. protein kali ya tuh, Mungkin sambil itu aja, begadang. ya. Tapi nggak boleh ya Mas Dayat, jangan Oh, sering-sering iya, loh. iya, Nah, iya. secara umum kebutuhan tidur bagi setiap kelompok usia itu nggak sama nih. Hasilnya jam tidur yang baik untuk tiap kelompok usia pun berbeda-beda. Nah, kita lihat di National Sleep Foundation merekomendasikan jam tidur yang baik untuk masing-masing kelompok usia sebagai berikut. Nah, untuk bayi itu usia 0 sampai 3 bulan, waktu tidur yang cukup adalah 14 sampai 17 jam sehari. Nah, untuk bayi usia 4 sampai 11 bulan, 12 jam sampai 15 jam per hari. Untuk balita usia 1 sampai 2 tahun di 11 jam sampai dengan 14 jam sehari. Iya. Prasekolah nih usia 3 sampai 5 tahun nih toddler. Nah, itu jam tidurnya dari jam 10 dari 10 jam sampai 13 jam sehari. Nah, untuk usia sekolah 6 sampai 13 tahun 9 sampai 11 jam sehari. Remaja 14 sampai 17 tahun 8 sampai 10 jam sehari. Dewasa muda nih, ini mungkin Mas Dayat nih masuk nih. 8 sampai 25 tahun itu 7 Iya, boleh sampai sih. 9 jam sehari loh Mas Dayat. Wih, masih muda kurang ternyata saya ya. masih kurang 3 jam nih. Aduh, nanti tambah lagi mungkin. Nah, Besok sih nambahin. Untuk dewasa sendiri usia 26 sampai 64 tahun di 7 sampai 9 jam sehari. Nah, untuk lansia itu 7 sampai 8 jam sehari. Oh gitu. Jadi Gitu. masing-masing rentang usia itu punya jam tidurnya sendiri ya. Iya, nah kalau kita nih kayak orang dewasa tapi pingin sleep like a baby tuh udah gak cocok lagi sebenarnya. Aduh. Iya, udah kebanyakan kan. Jadi Ini tuh, mungkin saya bawaan dulu waktu zaman kuliah ini kan ngejar-ngejar skripsi, jadi nggak tidur-tidur sampai sekarang keterusan. aduh, ini harus segera dirubah sih Mas Dayat nih, sih. karena bisa mengganggu kesehatan ternyata ini. Benar, Pola tidur ini atau kan nanti bisa stres. Iya, iya, iya. Iya, gara-gara kurang tidur kan. Nah, dengan menerapkan jam tidur yang baik setiap hari, kita akan mendapatkan manfaat tidur secara maksimal. Selain itu, semua organ yang telah lelah bekerja tentu membutuhkan waktu untuk istirahat, termasuk otak, kulit, sistem metabolisme, dan hormon dalam tubuh. Sel dalam tubuh akan bergenerasi saat kita tertidur pada tingkat paling maksimal. Oleh karena itu, tidak jarang jika tidur sesuai dengan rekomendasinya, kulit kita akan terlihat sehat dan kencang. Nah, bermanfaat juga untuk kulit ternyata ini. Pantes ya. Nah, berarti Mas Dayat kalau ngeliat-lihat nih cewek-cewek pada glowing itu tidurnya cukup tuh Mas Dayat Oh tuh. gitu ya. Iya. Saya kira mereka kerjanya malam gitu. Waduh.
Beda cerita itu Mas Zaid. Ya. Selain itu, sistem kekebalan tubuh juga akan meningkat karena sel-sel kita diperbarui saat tidur itu. Oke. Oh, jadi gitu ya, Kak. Lalu bagaimana dengan tidur siang, Kak? Jadi saya ada kepikiran nih, saya kan kurang tidur nih 4 jam. Nah, Iya. kalau saya tambah 3 jam gitu tidur siang, jadi kan hasilnya 7 ya. Nah, itu kan jatah minimal bagi orang seumuran saya itu tidur itu gimana, Kak, kalau tidur siang? Nah, menarik sih nih. Kita bahas tidur siang nih berarti ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk tidur siang itu sangat bermanfaat sih bagi kesehatan kita dalam beberapa hal nih. Tapi ada potensi kerugian jika durasinya, waktu dan faktor lainnya itu tidak dipertimbangkan. Oh, iya. Itu. Nah, untuk poin-poin utama yang harus diperhatikan mengenai tidur siang, yang pertama itu dari durasi tidur siang yang ideal bergantung pada beberapa faktor, termasuk jadwal kerja dan tujuan tidur kita. Para ahli mungkin menyarankan tidur siang itu singkat selama 10-20 menit, serta tidur siang selama 30-90 menit. Oh, singkat banget ya. Itu sih Iya. bukan tidur namanya, Kak. Itu kayak Kelelap kayaknya. iya. Power nap sih Mas Dayat, power nap. Iya. Nah, untuk penelitian sendiri menunjukkan bahwa 34% orang dewasa di Amerika Serikat tidur siang di siang hari. Oh. Gitu. 1 dari 3 dewasa melaporkan tidak cukup tidur setiap harinya. Sore hari adalah waktu terbaik untuk tidur siang. Tidur siang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan daya ingat, dan meningkatkan suasana hati kita. Oh, tapi Gitu. pas ketika saya tidur ya di sore hari mungkin karena kelamaan nih mungkin kali Kak ya. Iya. Saya pernah lingau Kak. Saya sampai lupa ini hari apa gitu karena bangun kan tidurnya siang tapi bangunnya malam gitu habis Oh, maghrib. kirain udah kayak pagi lagi lingau. gitu. Ah, itu. Sampai mau ngambil baju sekolah saya karena kirain masih sekolah gitu. Oh, itu sih makanya dibilanginnya itu tidurnya singkat aja, nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh itulah lama-lama mungkin ya gitu. efeknya ya. Betul lah Iya. kata orang tua zaman dulu itu kalau tidur sore itu jangan terlalu lama, cukup bentar aja karena bangunnya bisa lingau katanya. Iya. Jadi itu mungkin ya kalau selama kita dewasa ini kita baru sadar nih bahwa tidur siang itu kerasanya kayak kemewahan gitu kan. Iya benar. Iya. Namun kalau kita nggak cukup tidur pada malam sebelumnya, tidur siang ini dapat menjadi sarana penting bagi kita yang kehilangan waktu istirahat berkualitas yang kita butuhkan untuk beraktivitas. Jadi kalau kita kurang tidur, sebenarnya tidur siang ini sangat membantu sih. Oh iya. Iya, untuk ini mengembalikan energi kita gitu. Nah, untuk gejala-gejala kurang tidur itu sendiri seperti lesu, mudah tersinggung, dan kurang fokus dapat diredakan dengan tidur siang. Tetapi para ahli memperingatkan bahwa waktu lamanya tidur siang itu dapat menentukan apakah jeda tersebut membuat kita merasa lebih baik atau merasa lebih buruk. Nah, ya seperti Mas Dayat tadi ini. Kalau kelamaan juga nggak baik ternyata. Iya iya iya. Iya. Nah, jadi kita lihat lagi nih, apa sih manfaat dan kerugian dari tidur siang ini? Nah, ketika kita masih kecil, pasti orang tua kita sering menyarankan untuk tidur siang di jam-jam tertentu, mulai dari jam 11 siang sampai jam 2 sore, bener nggak? Iya benar-benar banget itu. Itu jam-jamnya kita pulang sekolah ya biasanya. Iya. Habis nonton si Bolang, habis nonton laptop si Unyil, habis nonton Cita-Citaku. Nah, itu biasa ketiduran itu. Jam-jam segitu tuh. Dan itu emang disukai oleh orang tua. Biasanya kalau kita tidur siang tuh orang tua lebih suka dengan kita biasanya. Lah iya, karena nggak main, nggak Iya, kelayapan benar, siang-siang ya. karena nggak Iya, main. gitu ya. Jadi lebih mending tidur siang sih daripada kita main siang-siang bolong. Jadi hitam jadi. Nah, gitu. Nah, waktu dewasa pun pastinya kita sering melakukan tidur siang ini kan. Namun dengan kesibukan yang menera ritual, ini pun semakin jadi pas dewasa gitu kita kan juga pasti lebih sering tidur siang, cuman nggak di jam kerja gitu loh Mas Ayat. Iya benar. Jadinya kita lebih sering tidur siangnya itu pasti di weekend gitu kan. Nah, benar. Atau kalaupun emang lagi hari-hari kerja ya seenggaknya luangin waktu buat tidur siang kalau sempat gitu. Mm-mm. Nah, bukan cuma di Indonesia aja, tapi di beberapa negara ritual tidur siang ini juga sering dilakukan nih. Mm-mm. Di negara-negara Mediterania, tidur siang dianggap menjadi cara yang baik atau yang paling nyaman untuk menghadapi panas siang hari yang terik. Oh, Jadi iya. daripada main tuh Mm-mm. mending tidur Tidur daripada siang ya main. dulu ya. Tapi ada nih Kak di belahan utara kan ada negara yang Iya. katanya nggak pernah siang itu siangnya bentar kayak di negara-negara yang dekat kutub utara, Finlandia, Norwegia. Nah itu kan waktu siangnya kan cuma 3 jam katanya mataharinya. Itu saya bingung tuh. Mereka itu kalau tidur tuh hitungannya tidur siang atau tidur malam itu. Nah, itu juga nanti kita cek lagi nih penelitiannya ya. Saya juga kurang paham itu. Iya.
Nah, kita lihat lagi nih Mas Dayat, dampak negatif dari tidur siang. Nah, menurut beberapa penelitian, tidur siang termasuk ke dalam aktivitas yang sia-sia yang harus dikurangi bahkan dihindari. Hal ini berkaitan dengan efek buruk dari tidur siang tersebut yang mana dapat membuat waktu jam tidur menjadi terkikis dan alhasil tidur malam pun semakin berkurang. Jadi kalau kebanyakan tidur siang, biasanya kita malam kan suka Iya, nggak bisa agak tidur. susah tidur gitu. Iya. Nah, dengan pendapat inilah secara tidak langsung tidur siang dapat menyebabkan insomnia bagi mereka yang sering melakukan ritual tersebut di siang hari. Untuk beberapa kasus dan pengamatan yang lebih jauh lagi, tidur siang juga bisa mengganggu ritme alami dalam tubuh sehingga dapat membuat ketidakseimbangan khususnya jam tidur kita di malam hari dan membuat efek buruk khususnya sakit kepala ketika bangun di pagi hari. Saat ini beberapa penelitian masih dilakukan terkait dengan kontroversi tidur ini. Oh iya. Gitu. Bahaya juga ya dampak negatifnya itu ya. Iya, jadi kalau kebanyakan tidur kita bisa lingau juga, terus malamnya juga jadi susah tidur kan? Iya, iya. Nah, sementara sel-sel kita itu dia itu bergenerasi di malam hari. Iya, karena nggak bisa dia di siang hari. Saya pernah nonton itu podcastnya Iya. Dokter Tirta katanya. Waduh. Jadi kalau untuk malam hari itu tidur itu sangat dibutuhkan, tapi untuk siang hari berarti secukupnya aja. Iya. Gitu. Nah, untuk dampak positifnya itu sendiri, tidur siang ini juga memiliki sejumlah dampak positif nih. Tidur siang yang dilakukan selama 1 jam bisa menurunkan tekanan darah, bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan menurunkan rasa gelisah. Dampak positif ini sangatlah diperlukan khususnya bagi kita yang setiap hari berkecimpung di tempat kerja dan hanya beristirahat tidak lebih dari 1 jam. Tidur siang juga bisa mengembalikan rasa segar dan energi dalam tubuh, sehingga bagi sebagian kalangan, tidur di antara jam 12 siang ini pun sangat dianjurkan. Jika kita menghabiskan waktu seharian di kantor, mungkin agak sulit untuk bisa mencari waktu untuk tidur siang. Tapi kita bisa mengakalinya dengan memanfaatkan waktu istirahat siang sebaik mungkin. Jika tidur siang di rumah, pastikan tempat tidur kita terasa nyaman, menggunakan kasur terbaik yang dapat dibeli di toko, dan rumah dalam kondisi bersih dan tenang. Oh iya, saya tuh biasanya Kak kalau istirahat tuh istirahat kerja ya di siang hari itu biasanya tidur 30 menit gitu. Paling enggak ya mengistirahatkan mata lah, karena kan kerjaan saya kan di depan laptop ngedit Iya. video, jadi kayak mata tuh kayak perih, jadi biasanya ditidurin bentar gitu. Iya, jadi sebenarnya penting sih penting nggak penting tidur siang itu tergantung sama kita sendiri sih. Iya. Jadi kalau untuk aktivitas yang mungkin pada di siang hari bisa sebagai power nap kita. Jadi kita tuh kayak nge-refresh energi gitu. Oke, Nah, jadi gitu. gitu ya teman-teman ya. Cukup banyak sekali ya informasi yang dapat kita peroleh pada podcast kali ini. Yang mungkin memang cuma suaranya aja, tapi nanti kedepannya mungkin kita akan buat podcast yang biasanya mungkin ada yang rindu-rindu dengan Bang Aris sebagai hostnya. Host kondang kita ya. Oke, mungkin Jadi, terima kasih ya Kak Yuni ya udah membagi cerita atau membagi pengetahuan bagi kita semua mengenai fitur baru yang ada di aplikasi Mobile DKN ini yang bernama fitur Bugar. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa berbincang lagi seperti ini Kak Yuni dengan tema-tema lain yang tentunya lebih menarik lagi. Siap. Jadi mungkin ini kita tutup saja. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengar. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Bekesah di Instagram BPJS Kesehatan KC Singkawang ataupun di channel YouTube Info JKN Kota Singkawang. Oke, kita tutup kali ini ya. Yap, makasih banyak Mas Oke, Ayat. siap. Bye-bye kawan-kawan.